Assalamualaikum, selamat pagi. Sama saya Supinain. Biasalah untuk pergi kerja. Jadi ini adalah vlog saya lah. Aja cakap sendiri ya. Sekarang berada di Mempakut. Jalan di sini memang belum siap lah, jadi kena hati-hati sedikit lah, terutama hari hujan. Ya, hari ini cerah saja. Biasanya kalau kereta yang lowered atau tayar besar memang susah lah mau bergerak di sini. Jadi paksa bawa slow. Tapi kalau macam saya nih, saya langgar saja. Memang saya nih kereta macam tu beli macam gitulah sampai sekarang tiada ubah suai apa-apa, standard. Sekadar orang bilang pergi balik kerja gitu saja lah. Lagi-lagi bila hujan jauh, tak sempat nih. Saya mau memotong, ada kancil di depan nih. Biasanya jalan dari utama di Mempakut ni kurang baik lah, tapi di Bengawan dia okey sikit. Beaufort pula jalan yang teruk tu dia sudah gantilah dengan jalan sementara. Kalau ada yang tanya dengan saya berapa perjalanan saya sehari, 94 km lah. Dari berapa jarak 94 km sehala. Pergi balik lebih kurang 188 lah. Ya 188 lah pergi balik. Kalau tak masuk singgah mana-mana lagi lah. Biasanya perjalanan saya memakan masa dalam tempo sejam 30 minit sehingga sejam 40 minit. Itu khususnya waktu lepas Pen Borneo dekat Benoni sampai pergi Langkawi itu siap. Kalau sebelum tu perjalanan boleh makan masa sampai masa 3 jam. Sebab jam teruk di Kinarut. Tapi sekarang ni okey sudah, sampai Langkawi terus tembus. Dan kalau dari Beaufort sampai pergi sampai pergi Langkawi tu Petron, lebih kurang sejam tu boleh sampai. Kalau pukul 7 dekat-dekat pukul 8 tu boleh sampai. Tapi laju lah bawa, terutama di Pen Borneo. Cuma itulah, bila mau masuk KK ni memang stuck lah. Kadang-kadang bayangkan mau dekat 40 minit jugalah. Dari 40 minit ke 50 minit kadang-kadang kalau jam terlalu. Dari Langkawi sampai pergi bangunan KWSP. Sesak dia di mana? Paling sesak adalah di selepas camp Langkawi dekat Meruntum, sampailah pergi depan KKIA tempat KK. Tapi lepas tu okey sudah lah.
paling traffic light kejap saja, tapi di putatan dia paling sanding. Kalau jalan sepatutnya lorong paling kanan lah yang laju kan, tapi di putatan ni dia terbalik, lorong paling kiri paling laju. Sebab apa? Dia buat U-turn sebelah kanan tau. Jadi kebanyakan bila kita duduk di sebelah kanan, memang kita kena berhadapan dengan orang-orang yang mau masuk lorong U-turn tu lah. Dan saya rasa itulah punca dia, sebab banyak U-turn. Jadi kebanyakan yang keluar ni daripada sebelah kiri, lorong paling kiri simpang, dorang mau pergi U-turn tu. Jadi dari lorong paling kiri pergi lorong paling kanan. Jadi sebab tu putatan jadi gitu, dia jadi sesak. Tapi saya rasa kalau dia ada flyover untuk U-turn macam di depan klinik Luyang tu, saya rasa tak ada masalah lah. Cuma sekarang ni dia banyak U-turn lah, dan bila dia buat U-turn, itu satu, orang yang mau cross daripada kiri masuk di kanan banyak kan perumahan di putatan ni. Yang kedua ialah traffic light, sekejap-sekejap traffic light. Jadi benda tu akan membuatkan perjalanan tu tergendala lah. Padahal macam saya mau dari Lokawi tu mau pergi pusat bandar, itu siap pun. Kalau perasan dia punya start U-turn tu dekat traffic light putatan, keluar dari kampung Sipanggil, bersusun kereta keluar dari kampung Sipanggil tu semata-mata mau keluar, mau ambil U-turn. Tak tahulah orang pergi mana kan. Tapi mungkin sebab simpang 4 tu tiada jalan keluar pak, mau pergi arah keluar dari putatan. Jadi sebab itu dorang keluar dari kampung Sipanggil tu, dorang cross dari kiri masuk di lorong paling kanan, mau ambil U-turn dekat traffic light tu. Jadi itu memang keadaan di putatan lah. Saya pun tak tahu bila akan berubah. Yang saya nampak benda ni tidak akan berubah pun dalam tempoh 2-3 tahun akan datang. Walaupun dia buat tu flyover yang tempatan tinggi tu, sebab dia buat tu sebelum. Tapi orang di dalam putatan masih tetap kena U-turn di lorong paling kanan dan kena lalu tu traffic light lah. Jadi bilang orang flyover tu cuma berfungsi untuk orang yang berada di dalam di luar. Siapa yang mau cross, contohnya dia dari Lokawi, dia mau cross sampai pergi, dia mau cross sampai pergi Itanam ke Menggatal ke, macam itulah. Kalau dari segi kos pula, minyak sehari, kalau saya isi minyak sebenarnya biasanya saya isi 50 penuh. 50 ni cuma boleh bertahan selama 2 hari saja, 4 kali lah. Ada juga yang tanya kenapa tak sewa bilik saya kan di KK. Kalau minyak saya lebih kurang 2 hari RM50, kalau sebulan lebih darab lah, lebih kurang dalam 600 gitulah, atau 700 lebih kan. Tapi untuk saya sewa bilik di KK itu sebenarnya tak berbaloi pun. Tak berbaloi sebab apa? Contoh kalau saya sewa bilik 300 lah kan, sewa bilik 300, lepas tu makan lagi, itu pun kos lagi. Jadi orang bilang lebih kurang sama saja. Memanglah banyak masa tak memandu jauh macam gini kan. Tapi itulah, sekurang-kurangnya saya boleh jumpa anak-anak saya setiap hari lah. Saya balik
pagi sebelum saya keluar pergi kerja, saya kasih siap dulu. Bukan saya kasih siap lah, saya tolong lah juga untuk kasih siap anak-anak. Pagi ini saya keluar dulu, baru saya pula siap pergi kerja. Gitulah setiap hari. Kadang-kadang penat juga mandu jauh ni, tapi itulah apa lagi pilihan yang ada kan. Kalau saya sewa bilik, saya dapat jumpa anak-anak saya, keluarga, seminggu 2 hari saja. Baguslah saya ulang-alik. Ini pun bilang orang mungkin okey lah. Bagi saya okey lah, sebab lebih kurang 2 tahun sudah lah memandu macam ni. Jadi terbiasa sudah sebenarnya. Kalau saya penat, saya rehat lah. Kadang-kadang saya rehat di separuh perjalanan di Petronas Kimanis, Bengawan. Kalau kritikal mengisi minyak dan sampai Kimanis, saya isilah di Petronas Langkawi itu, keluar dari Simpang tu kan. Itulah selalu. Pernah juga lah terfikir untuk naik kereta api dari Beaufort. Tapi bila saya pergi tu stesen, saya tengok jadual kereta api bertolak pukul 5 pagi, tengah azan subuh. Kadang-kadang saya di rumah baru bangun kan, saya dengar tu bunyi horn, bunyi on kereta api tu. Saya dengar panjang bunyi dia. Pagi lagi, gelap lagi. Tapi kalau saya drive, saya boleh keluar pukul 7 pagi dan sampai lebih kurang dalam pukul 8.40 gitu. Standard dia begitulah. Kalau jalan tu macam jam begitulah. Tapi kalau dia okey saja, clear, 8.20 tu boleh sampai sudah dalam pusat bandar. Jalan pukul 7. Tadi pun saya jalan pukul 7 juga. Sekarang 7.24 saya mau sampai sudah di Kimanis. Alhamdulillah. Cabaran yang mandu jauh ni itu sajalah, mau tidur kena cukup. Kadang-kadang kalau saya mengantuk tu paksa juga saya singgah, belilah tiket kah, minum Nescafe kah. Itulah santai-santai saja. Kalau kita mau kejar betul pun stres juga. Kadang-kadang pikir juga lah, pada keluar awal saja pukul 6 kan. Pernah juga saya keluar awal dari rumah pukul 6. Tapi bila saya sampai KK, dia punya jam tu lagi luar biasa. Berbanding saya sampai pukul 8 di Langkawi tu. Bila saya tengok tu, saya rasa menyesal saya keluar awal. Bagus saya jalan pukul 7. Sebab jam yang saya kena hadap tu lagi teruk. Mungkin sebab waktu tu lagi awal kan. Berbanding pukul 8.30 tu, ya okey, sudah sikit, mungkin banyak sudah orang masuk kerja lah. Jadi itu sajalah video saya kali ini. Jumpa lagi dalam vlog yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, bye bye.